Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Before we start our lesson today, I would like to ask, how is it going? Yes, I hope that you always be good and be enthusiastic to join in this class. Well, students, in these videos, we would like to learn about one of the important materials in English. It's called medicine, food, and drink labels. So, here we go. Well, students, in this lesson, I will show you it's like a screen that's taught about the materials. Okay. For the first is about the definition of medicine, food, and drink labels. Nah, jadi sebenarnya apa sih label makanan, makanan, minuman, dan obat-obatan itu? Nah, hal pertama yang wajib kalian tahu adalah kalian tahu dulu definisi tentang label tersendiri itu apa. Nah, you may read on the screen. Jadi students bisa baca screen yang ada di sebelah kanan saya, di mana medicine, food, and drink labels are on number of the information about the medicine, food, and drink product, which is usually located in the packaging. Nah, jadi intinya adalah label makanan merupakan sekumpulan atau sejumlah informasi yang tentang makanan, minuman, atau produk obat-obatan tersebut, yang dimana lokasi dari label itu sendiri berada tepat bersamaan dengan kemasan yang setelah tadi tentang definition dari label makanan, minuman, dan obat-obatan. Nah, students, inti dari label makanan dan minuman itu merupakan, jadi label makanan, minuman, dan obat-obatan itu merupakan sejumlah informasi tentang produk makanan, minuman, dan obat tersebut, di mana lokasi dari label itu sendiri tepat berada di belakang kemasan produk tersebut. Jadi teman-teman students itu bisa mengimajinasikan bahwasanya setiap produk, baik itu makanan, minuman, ataupun obat-obatan, pasti memiliki label tepat berada di belakang kemasan itu. Nah, lalu sebenarnya apa tujuan dari label tersebut? Nah, di poin kedua, teman-teman akan tahu what are the purpose of the medicine, food, and drink labels. Jadi teman-teman akan tahu apa sih sebenarnya tujuan dari adanya label ini. Nah, teman-teman, suatu company atau perusahaan mengeluarkan suatu brand produk pasti dengan tujuan yang ada. Sebuah perusahaan tidak mungkin mengeluarkan suatu brand produk ataupun mengikutsertakan label dalam brand tersebut tanpa adanya tujuan. Ini sangat berguna bagi kita, bagi pengkonsumsi makanan, minuman, ataupun obat-obatan, di mana hal itu akan menjadi tuntutan dan arahan kita, apakah makanan, minuman, ataupun obat-obatan yang kita konsumsi itu baik atau tidak. Lalu apa tujuan dari label makanan itu? Nah, tujuan dari label makanan itu teman-teman bisa baca pada screen di sebelah saya. Terdapat 4 poin. Yang pertama adalah to get the detailed information about the product. Jadi untuk mendapatkan informasi rinci mengenai produk tersebut. Jadi informasi rincinya itu bisa seperti tanggal kadaluarsa, itu hal penting, tanggal kadaluarsa, kemudian nutrisi yang terkandung, kemudian mungkin adanya komposisi atau apa-apa saja yang memuat di dalam makanan, minuman, atau obat tersebut. Kemudian yang kedua adalah
to choose healthy and safe product. Jadi dengan melihat label yang ada pada suatu produk, maka kita itu bisa memilih, nah produk mana saja sih yang sehat untuk kita konsumsi, aman untuk kita konsumsi. Nah itu bisa dilihat dari mananya, Miss? Nah itu bisa dilihat dari komposisi apa saja yang terkandung, nutrisi yang terkandung juga, seberapa persen besarnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah to avoid harmful effect, yaitu untuk menghindari hal-hal yang negatif. Nah, maksudnya hal-hal yang negatif apa? Misalnya kalau kita mengkonsumsi obatnya kadaluarsa, maka itu justru tidak membuat kita sembuh, namun justru membuat kita lebih sakit lagi. Makanya dengan adanya label, kita lihat tanggal kadaluarsa, kita lihat komposisinya tepat atau tidak, sehingga kita bisa menghindari dari hal-hal yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah to get the best result. Nah, setelah kita mendapatkan informasi, kemudian setelah kita memilih makanan yang aman, kemudian akhirnya kita terhindar dan akhirnya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat akan membuat kita lebih sehat, dan mengkonsumsi obat yang tepat akan membuat kita jadi lebih sembuh. Nah, teman-teman, yang ketiga yaitu tentang what are the medicine, food, and drink elements. Nah, di dalam label makanan dan minuman terdapat elemen-elemen penting yang perlu teman-teman ketahui. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan mulai dari definisi. Jadi label itu kan sejumlah informasi tentang produk tersebut. Kemudian tujuannya yang sangat rinci tadi. Nah, sekarang adalah elemen. Ini sangat penting dan amat berpengaruh terhadap beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini merupakan beberapa hal yang terdapat di dalam label makanan, minuman, dan obat-obatan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah yaitu company and product brand. Jadi ini yang saya katakan tadi. Jadi di label makanan itu ada logo perusahaan maupun produk yang diciptakan oleh perusahaan itu. Misalnya teman-teman beli susu. Nah, nanti tuh di atas label susu itu tertulis misalnya Indofood. Nah, jadi Indofood itu adalah perusahaan yang mengeluarkan brand susu tersebut. Nah, kemudian description. Nah, elemen description ini berisi tentang penjelasan singkat mengenai produk itu. Misalnya, suatu minuman tidak mengandung alkohol, is not non-alkohol misalnya. Atau mungkin ada deskripsinya, makanan ini tidak cocok untuk anak di bawah 1 tahun. Nah, itu berfungsi untuk agar kita tahu bahwasanya oh ini tidak bisa untuk anak-anak, oh ini banyak alkoholnya dan sebagainya. Kemudian adalah content or amount. Nah, jadi content and amount ini itu merupakan isi atau jumlah. Nah, isi ini maksudnya kita bisa temukan dalam label minuman ataupun obat-obatan, di mana di dalam label minuman itu terdapat misalnya 1 liter atau 2 liter dan sebagainya. Terus untuk jumlah itu bisa teman-teman lihat pada box wafer. Misalnya dalam box wafer itu biasa tertulis 12 packs. Jadi itu maksudnya adalah di dalam box tersebut ada 12 wafer. Jadi itu gunanya supaya kita tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ingredients. Jadi ingredients ini yang telah saya sebutkan tadi, ini ada berupa komposisi. Jadi komposisi atau apa-apa saja sih yang terkandung di dalam makanan, minuman maupun obat-obatan tersebut. Apa-apa saja yang tercampur di dalam situ. Kemudian adalah direction to use. Jadi bagaimana petunjuk penggunaan. Nah, biasanya direction to use ini teman-teman bisa temukan di obat ya. Jadi di label obat misalnya 2 kali 1. Kemudian misalnya di minuman ada tertulis dikocok dulu sebelum diminum. Nah, itu petunjuk penggunaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah direction to store. Nah, jadi direction to store ini dia itu merupakan petunjuk penyimpanan. Nah, jadi ini juga bisa teman-teman temukan di dalam label obat-obatan.
Jadi ada misalnya obat yang harus disimpan di bawah suhu 25 derajat Celcius, ada yang harus disimpan di kulkas, ada minuman juga yang harus disimpan di kulkas dan sebagainya. Itu semua biasanya tertera dalam setiap label yang memiliki direction to store-nya tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah nutrition facts. Nah, ini yang tadi juga saya sempat singgung tentang nutrisi yang terkandung. Jadi itu nutrisi misalnya omega 3-nya ada berapa gram, kemudian nutrisi, intinya nutrisi lain yang terdapat dan mendukung produk brand tersebut. Dan yang terakhir adalah expiration date. Nah, ini yang paling penting yang tadi saya sempat singgung tentang tanggal kadaluarsa. Jadi tanggal kadaluarsa suatu produk itu sangat wajib ada di dalam suatu label, karena itu sangat membantu kita untuk tahu ini sudah kadaluarsa atau belum, atau besok sudah kadaluarsa atau belum. Jadi itu bisa menolong kita untuk lebih memperhatikan lagi tentang expiration date itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman, yang terakhir ini tentang contoh-contoh sih. Jadi contoh-contoh di sini saya ada berikan 3 contoh obat, makanan dan minuman. Nah, di screen yang teman-teman bisa lihat ini adalah contoh label obat-obatan. Nah, label obat-obatan di sini saya ambil misalnya obat Vicks. Nah, jadi ini adalah teman-teman bisa lihat setiap bagian itu saya beri tanda panah. Jadi itu sudah sangat jelas. Jadi yang Vicks itu berupa brand of medicine-nya. Ya, jadi itu brand Vicks yang mengeluarkan obatan itu. Kemudian ada name of produknya, ya, yaitu Vapodrops plus cough. Jadi ini obat batuk. Nah, itu maksudnya. Terus deskripsinya ada, dosisnya juga ada, kemudian penggunaan, ya, saya kasih tanda panah juga ada penggunaan. Kemudian nutrition fact, apa-apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian ingredients, komposisi yang menyusun obat-obat tersebut. Kemudian cara direction to use, ya, atau cara penggunaan, dan yang adalah direction to store. Jadi teman-teman dengan melihat ini lain kali kalian bisa langsung menebak, ataupun jika melihat suatu label obat, oh begini loh cara pakainya, oh ini mau kadaluarsa, oh ternyata ini kegunaannya dan sebagainya. Jadi ini contohnya. Kemudian contoh yang kedua, nah ini, nah teman-teman, ini merupakan contoh dari label makanan. Jadi sama di label makanan ini saya cuma mengambil 4 elemen, tapi biasanya untuk yang nyata dan lengkapnya label makanan itu biasa semua elemen yang tadi saya sebutkan itu ada. Nah, ini saya cuma memberikan bayangan dan gambaran saja kepada teman-teman, di mana ada brand of food-nya. Jadi namanya adalah Maris. Jadi ini brand Maris. Kemudian ada description-nya di samping, nutrition fact yang sangat jelas, terpampang nyata, dan ingredient atau komposisi yang terdapat dalam makanan tersebut. Nah, kemudian ini, nah jadi ini adalah yang terakhir. Jadi ini adalah label minuman. Sama kayak tadi label minuman, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada expiration date. Jadi di sini saya dapat contoh ada tanggal kadaluarsa. Kemudian ada di bawah sekali itu adalah content or amount. Jadi itu isinya. Jadi dia ada 1,89 liter minumannya. Kemudian ada nutrition fact-nya, ada description-nya bahwa dia 100% jus, kemudian apa-apa yang terkandung komposisinya. Nah, di sini ada direction to store dan direction to use. Nah, kayak tadi saya bilang, direction to store itu dia harus keep refrigerated. Jadi harusnya dia disimpan di dalam kulkas. Kemudian di shake before serving, artinya dikocok dulu sebelum diminum. Nah, itulah contoh dari label minuman itu sendiri. Nah, teman-teman, I think that's all. Jadi itulah tadi mulai dari definisi, kemudian tujuan, kemudian elemen, hingga contoh-contoh tentang label makanan, minuman maupun obat-obatan. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan ini dapat bermanfaat, kemudian berguna untuk kehidupan kalian jika melihat nanti adanya label-label tersebut. Okay, thanks for your nice attention. See you on the next videos. Bye bye.